Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak kaum muslimin yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah serta selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak selawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Pada malam ini kita akan mengangkat tema yang berjudul Ada Apa Dengan Islam Liberal, yang akan dibahas tuntas oleh Bapak Ustadz Dr. Andus Nuim Hidayat SPMSI. Dia merupakan salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang sudah dikenal luas oleh publik. Untuk itu, pembahasan lebih lengkap kami persilahkan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada Sabtu malam ini kita bisa bertemu di Masjid yang mulia ini. Kebetulan hari ini juga bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj. Jadi kita bahas masalah yang sebenarnya sangat penting, tapi banyak orang keliru atau kurang paham terhadap fenomena Islam liberal. Jadi kalau kita bicara Islam liberal, itu harus kita bedakan dengan jaringan Islam liberal. Kalau jaringan Islam liberal itu dibentuk tahun 2001 ya oleh Ulil Absar Abdallah, Nofriantoni, Lutfi Saukani, dan seterusnya. Nah, memang sekarang itu kayak mati suri ya, jadi kurang bergema. Meskipun tahun 2001 itu dan 2002 2003 itu dia mencuat ya di kalangan publik dan juga di media massa. Nah, yang kedua adalah Islam liberal ya. Kalau Islam liberal ini masih banyak pengikutnya ya, terutama di UIN ya, itu masih banyak ya, di UIN misalnya Ciputat ya, Jaridatullah, atau UIN Wali Songo di Yogyakarta, itu masih banyak pengikutnya ya, baik dosen maupun mahasiswa. Karena produksi lulusan-lulusan dari Barat maupun dari Indonesia yang mencoba meliberalkan Islam itu masih banyak di tanah air, termasuk juga Semarang ya. Sekali Jogo ya di Yogyakarta, kalau di Semarang Wali Songo. Baik, kita mulai dengan jaringan Islam liberal dulu. Jadi jaringan Islam liberal ini dimulai sekitar tahun 2001 ya, lewat diskusi-diskusi oleh anak-anak muda, terutama dimotori oleh Ulil Absar Abdallah. Ya. Waktu itu nggak salah dia sebagai ketua Pesdam NU. Ya. Jadi waktu itu selain mereka mengadakan diskusi, seminar, mereka juga membuat jurnal, ya, jurnal. Kemudian mereka juga membuat buku-buku, ya, dan juga menulis di media massa. Media massa yang digunakan waktu itu dua, ya, yaitu Jawa Pos, yang itu disewa karena mereka waktu itu dibiayai oleh di Asia Foundation, ya, sekitar ya miliaran lah ya tiap tahun. Kemudian juga Kompas, ya, itu rutin membuat opini-opini tentang Islam liberal.
Nah, jaringan Islam liberal ini waktu itu berhasil ya merekrut atau membuat jaringan ya juga dengan luar negeri ya. Kayak misalnya siapa itu yang desain Australia itu ya, Mas University, Hussein siapa itu ya. Kemudian juga dari Timur Tengah juga. Nah, kemudian alhamdulillah sekitar tahun 2003-2004 itu teman-teman kita di INSIS ya, Institute of Islamic Thought and Civilization ya, itu alumni-alumni dari ISTEC dari Malaysia. Mereka itu masih mahasiswa ya, kemudian membuat jurnal yang mengkritik keras fondasi dari pemikiran Islam liberal. Nah, dengan adanya teman-teman INSIS itu, seperti misalnya Profesor Hamid Fahmi Sarkasi, Dr. Adhian Husaini, Dr. Samsudin Arif, ya, kemudian Dr. Anies Toha dan lain-lain, goncang ya Islam liberal itu. Ya. Pemikiran mereka goncang dan mereka merasa tidak mampu untuk menandingi. Ya. Oleh sendiri menyatakan berat melawan INSIS, kata dia. Ya. Makanya kemudian setelah digempur oleh teman-teman INSIS ini, jaringan Islam liberal ini seperti kendor dan ya seperti bubar lah gitu ya. Bubar. Padahal waktu itu mereka sangat aktif sekali, ya, sangat aktif sekali. Bahkan mereka seperti percaya diri gitu ya, karena mereka jaringan liberal ini kan atau Islam liberal ini kan rujukannya kan terutama kepada Nur Khalid Majid dan Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur ya. Meskipun ada juga peranan dari Harun Nasution ya, terutama untuk liberalisasi di perguruan tinggi. Tapi pemikiran yang masif itu dikembangkan oleh Nur Khalid Majid ya dengan para Madinahnya. Guru mereka itu ya, mereka ngaku sendiri ya, mereka melanjutkan pemikiran dari Nur Khalid dan Gus Dur ya, Islam liberal itu. Nah, apa sebenarnya pemikiran Islam liberal itu? Yang pertama dalam masalah akidah ya. Dalam masalah akidah, Islam liberal itu menyatakan bahwa teologi mereka atau akidah mereka itu inklusif ya, atau pluralis. Jadi mereka menganut paham pluralisme agama, ya, menganut paham bahwa semua agama itu sama, semua agama itu mencapai jalan kebenaran, semua agama itu dijamin Allah surga, ya, dan seterusnya. Karena itu mereka tidak mau menyalahkan ya agama selain Islam. Meskipun mereka yang masuk Islam liberal ini kan karena Islam ya. Jadi Islam semua itu kan, tapi liberal gitu kan. Nah, jadi akidahnya itu begitu ya. Akidahnya itu begitu. Dan itu ditulis ya dalam buku-buku mereka. Kemudian itu yang masalah akidah. Kemudian yang kedua masalah syariah. Ya, ini saya ringkas saja. Dalam masalah syariah, apa mereka pedomannya? Pedomannya adalah mereka menyatakan bahwa hukum-hukum Islam atau hukum Tuhan itu bisa diinterpretasikan di zaman sekarang ini. Jadi tidak melulu sebagaimana hukum-hukum fikih dulu yang ditulis oleh para ulama. Jadi mereka mencoba menafsirkan dengan ijtihad baru. Ya, makanya bahkan Ulil dengan keras saat itu yang nulis di Kompas menyatakan tidak ada hukum Tuhan, gitu ya. Jadi menurut Ulil waktu itu tidak ada hukum Tuhan atau hukum fikih itu nggak ada, ya, keputusan syariah. Tapi Ulil sekarang nanti saya terangin ya sudah tobat, ya. Jadi waktu itu dia menyatakan bahwa ya hukum manusia itu hukum kepantasan aja sesuai dengan apa persetujuan manusia saja, gitu ya. Karena menurut dia hukum itu hukum Islam sendiri berubah-ubah atau dia. Bahkan Ulil ya dengan nggak salah Lutfi Saukani itu menulis buku meragukan tentang kodifikasi Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sekarang ini mereka ragukan. Bahkan mereka ingin waktu itu ingin menerjemahkan ya Al-Quran yang kritis gitu ya, yang
ditulis oleh Jerikan Barat. Jadi mereka begitu ini untuk masalah syariah mereka sangat longgar ya, seperti tidak ada hukum syariah. Makanya dalam saat jilbab ya mereka tidak mewajibkan ya. Mereka bebas, bahkan ada tokoh muda mereka perempuan yang anaknya kiai namanya Laudarul Mahmada itu kan melepas jilbabnya dan dia bangga-banggakan ya. Kalau sekarang yang masih berbunyi itu kan Ade Armando itu ya, Ade Armando itu mendukung orang-orang nggak berjilbab ya, bahkan dia punya mahasiswa mencopot jilbabnya dia senang sekali ya. Jadi benar-benar ya, jadi melawan syariah ya, Islam liberal ini tentang jilbab misalnya itu ya. Kemudian tentang sholat juga agak jelas mereka, apakah sholat atau tidak ya. Kemudian apalagi hukum-hukum berkenaan dengan muamalah ya, seperti misalnya haramnya riba atau misalnya hukum pertotokan dari pencuri dan seterusnya, mereka tidak percaya itu ya. Jadi mereka meragukan lah ya tentang syariah itu. Nah, karena mereka tidak terikat oleh akidah dan syariah Islam, konsekuensi berikutnya apa? Konsekuensi berikutnya adalah dalam masalah politik ya. Dalam masalah politik mereka menjadi tidak punya pedoman ya. Maka jangan heran ketika tahun 2017 terjadi pertarungan orang-orang Islam ya dalam pemilihan gubernur Jakarta dengan non Muslim. Waktu itu non Muslim dan sekuler bersatu di bawah Ahok. Mereka orang-orang liberal itu banyak kan mendukung Ahok ya, kecuali Ulil ya. Jadi Ulil itu nggak mendukung Ahok ya saat itu, karena Ulil ya saya katakan tadi seperti sudah tobat gitu ya. Jadi Ulil itu sekarang ini ya dia di mana-mana ya, di berbagai tempat tuh banyak mengkaji kitab atau mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ya. Jadi dia banyak arah ke Sufian ya, meskipun ya masihlah membahas masalah sains, masalah teknologi masih ya, tapi lebih banyak mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ulil tidak seperti dulu ya. Kalau dulu hampir tiap hari dia melakukan penyerangan terhadap cadar Islam, nah sekarang dia malah mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin ya. Kita tahu Imam Ghazali ini adalah bisa dikatakan orang Islam yang sufi fundamentalis gitu ya. Jadi Imam Ghazali ini sangat kuat keislamannya ya maupun akidahnya. Nah, jadi kira-kira pemikirannya begitu. Nah, jaringan Islam liberal makanya ketika kemudian tahun 2006, 2007 seterusnya itu udah mulai kendor ya. Dan sekarang ya seperti bubar gitu ya, nggak ada lagi mereka yang berani menyatakan Islam liberal. Terutama ketika tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia menyatakan haramnya mengeluarkan fatwa, haramnya pluralisme, sekularisme dan liberalisme ya. Itu menohok benar kalangan jaringan liberal. Jadi meskipun mereka dari kalangan liberal saat itu mencoba menandingi fatwa MUI itu dengan mengeluarkan buku membantah tentang haramnya pluralisme, sekularisme dan liberalisme, yaitu ditulis oleh anak buah Cak Nur, anak buah Muhammad Majid, yaitu Budi Nur Rahman. Jadi Budi Nur Rahman saat itu mengeluarkan buku dan saya baca belum selesai saat itu ya, saya baca di Gramedia bukunya itu, saya lupa tentang Gramedia atau enggak itu ya, buku tentang membantah fatwa MUI tentang sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Ya, jadi kalangan Islam liberal mencoba membantah itu ya, tetapi gaungnya itu sudah tidak bunyi lagi ya. Jadi umat sudah tidak mendengarkan, umat lebih mendengarkan MUI, lebih percaya kepada teman-teman INSIS ya dengan jurnal Islamiahnya dan seterusnya. Jadi mulai saat itu mereka nurun dan akhirnya sekarang sudah tidak terdengar lagi jaringan Islam liberal. Nah, sekarang yang masih eksis itu adalah Islam liberal. Ya. Apa buktinya Islam liberal masih eksis? Kalau kita ikuti ya pemikiran-pemikiran di UIN
Sunan Kalijogo ya di mana di Yogya ya atau di Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama di Yogya yang masih kental itu pemikiran Islam liberal masih terus dikembangkan ya, masih terus dikembangkan. Jadi misalnya kan beberapa waktu lalu ada kiai kan, seorang kiai NU itu menyatakan bahwa ya tidak hanya Islam yang dijamin masuk surga gitu kan. Kemudian dia menyatakan bahwa Khadijah itu mungkin nggak Islam dan seterusnya. Jadi dia mulai mengungkit-ungkit tentang keyakinan terhadap Islam itu, ya dasar-dasar Islam, ya dan juga banyak lah ya kalau kita ikuti pemikiran Kaiserberg itu masih dikembangkan ya di Yogya ya di UIN Yogya dan juga di UGM dengan nama CRCS itu ya, itu banyak meneliti tentang masalah-masalah ini ya, pluralisme agama, masalah sekularisme, liberalisme. Jadi itu. Nah, kalau kita ikuti sebenarnya bagaimana sih munculnya ini? Ya sebenarnya ini dari Barat ya. Kalau saya ikuti itu terutama ilmuwan Barat yang mungkin tahun 70-an ya, yang mencoba mengembangkan ini itu adalah Profesor Leonard Binder ya. Profesor Leonard Binder ini pernah ngajar Pak Amin juga, Amin Rais ya, Pak Amin Rais. Tapi Pak Amin Rais kritis terhadap Profesor Leonard Binder ini seorang Yahudi ya. Dia menulis buku tentang Islamic liberalism ya. Kalau kita baca buku itu tentang Islam liberal itu, dia nyatakan bahwa diantaranya bahwa sekularisme, kata dia, sekularisme di Islam itu gagal ya. Jadi dalam penelitian Leonard Binder, profesor Yahudi dari Amerika ini, dia nyatakan sekularisme itu gagal di dunia Islam, kata Leonard Binder. Jadi dunia Islam itu baik di Timur Tengah maupun di Indonesia ya, di Asia itu tidak mau ya memisahkan Islam dari kehidupan negara. Makanya Barat perlu mengembangkan namanya liberalisme Islam ya. Jadi Islam, mereka tetap Islam ya, tapi ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah itu ditafsirkan secara seenaknya atau liberal ya. Jadi masing-masing orang bagi mereka boleh menafsirkan seenaknya ya, karena itu ya diputar-putar ya. Jadi sekarang aja ya, maaf aja, di Indonesia ada satu kelompok yang tidak berani menyatakan bahwa orang di luar Islam itu kafir gitu kan, tapi non muslim. Padahal kata kafir itu ada dalam Al-Qur'an ya. Bahkan Al-Qur'an menyatakan kafir kan. Tipe manusia dalam Al-Qur'an itu kan nggak ada, non muslim itu nggak ada ya. Ghairul muslim itu nggak ada ya, ada kafir ya. Ada kafir, ada fasik ya kan, ada zalim ya. Ada mukmin atau muttaqin ya, atau muhsin dalam Al-Qur'an kan. Tapi ada satu kelompok yang karena terpengaruh Islam liberal ini, mereka takut ya menyebut orang di luar Islam sebagai kafir. Padahal orang kafir sendiri nggak masalah sebut kafir ya kan, karena memang mereka kafir gitu kan. Di luar Islam, mereka juga menyatakan kafir ya di luar agama mereka. Misalnya orang Kristen atau Katolik menyatakan orang Islam itu kafir gitu kan, karena nggak percaya kepada. Jadi itu ya, jadi menurut Leonard Binder ya perlu dikembangkan liberalisme Islam di dunia Islam gitu ya, karena sekularisme telah gagal, yaitu dalam bukunya Islam liberal. Nah, Leonard Binder juga menyatakan bahwa Islam itu tidak boleh dicampurkan dengan politik, kata dia. Agama atau Islam tidak boleh campur politik, kata dia. Karena politik itu, kata Leonard Binder, itu adalah akal, kata dia. Ya, kompromi, ya. Sedangkan agama itu, kata Leonard Binder, itu adalah perasaan, ya. Agama itu adalah mutlak, ya. Jadi kata dia, maka tidak boleh agama campur dengan politik. Ya, jadi orang-orang yang menganut paham politik identitas atau tidak mau mencampurkan agama dengan politik itu sebenarnya terpengaruh dengan pemikiran ini ya. Boleh bersatunya agama dengan politik ya. Jadi
Ya itu benar sebenarnya, ya tidak bersatu kalau itu Kristen atau Katolik ya, atau di luar Islam. Ya, karena pengalaman yang buruk ya kita tahu di abad pertengahan ketika kaum bangsawan bersatu dengan gereja justru malah memeras rakyat, ya kan? Karena gereja menafsirkan seenaknya ayat-ayat dari Bible itu. Kan mereka trauma ya, tidak mencampurkan lagi agama dengan negara atau dengan politik. Nah, dalam Islam tentu tidak bisa ya, karena agama itu dalam Islam bukan hanya rasa tapi juga dengan akal ya. Kemudian juga agama itu justru memberikan tuntunan terhadap politik ya. Guidance ya. Jadi sejak zaman Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, agama itu tidak disahkan dengan negara, dengan politik ya. Mereka yang berpegang pada nilai agama itu justru malah politiknya bagus ya, tapi mereka yang menghindar atau menjauh dari agama itu politiknya malah kacau ya. Dia akan korup, dia akan kejam ya, dia akan seenaknya karena tidak ada tuntunan ya. Nah, jadi itu di antara pemikiran Islam liberal ini. Nah, sekarang ini pemikiran yang dikembangkan oleh cendekiawan ya, baik dari Barat maupun dari Indonesia tentang Islam liberal ini bahkan sudah masuki beberapa kiai juga ya. Jadi terutama di partai politik ya, saya tidak usah sebut partai politiknya lah, yaitu sudah berkembang luas ya tentang pemikiran pluralisme agama. Ya, mereka tidak berani menyatakan bahwa agama di luar Islam itu salah ya. Mereka menyatakan bahwa semua agama itu sama ya, semua agama itu menuju kebenaran. Bahkan ya maaf aja, Menteri Agama kita kan begitu ya. Pandangannya kan semua agama itu adalah benar ya. Menteri Agama kita menuju kebenaran. Dan makanya dia tidak mau Menteri Agama Islam, Menteri Agama gitu kan. Bahkan Menteri Agama kita sekarang ini ya pertama kali ya menaruh pohon Natal ya di depan Kementerian Agama Pusat. Jadi begitulah kondisi sekarang ini ya. Makanya ini juga dalam politik akhirnya bercampur aduk ya. Jadi termasuk misalnya mereka menyerukan jangan sampai gunakan politik identitas gitu kan. Karena mereka menganut Islam liberal ini, ya pluralisme agama ini ya. Kemudian juga jangan bawa-bawa Islam dalam politik ya, nanti politik dalam masjid dan seterusnya ya. Jadi kita dilarang lah ya pokoknya berpolitik secara Islam, sementara mereka non Islam berpolitiknya ya secara Kristiani atau Katolik, mereka tetap berpegang pada nilai-nilai itu ya, sedangkan kita nggak boleh ya. Aneh itu sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya yang membuat konspirasi ini menurut saya ya sekarang ini ya adalah orang-orang sekuler ya dan orang Islamophobia ya, atau orang Islam yang anti Islam. Nah itu antaranya. Nah, yang terus terang saya khawatirkan ya sekarang ini pemikiran tentang pluralisme agama atau semua agama sama itu sekarang dikembangkan secara luas. Bahkan materi Pancasila yang baru misalnya itu kan arahnya ke sana ya. Guru-guru di training untuk arah ke sana, semua agama itu sama ya. Tapi itu insya Allah akan mental juga ya, karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ya. Para ustadz-ustadz di masjid dan seterusnya itu tidak bisa dikontrol oleh mereka. Meskipun pemerintah sekarang ini yang menganut paham pluralisme agama sekarang ini kan mencoba ya mengembangkan Islam liberal itu dalam wacana misalnya moderatisme agama. Jadi menghantam radikal ya, HTI, FPI ya, orang-orang yang atau paham-paham lain yang radikal itu kan dihantam terus sekarang ya. Bahkan penceramah yang dari luar kelompok tertentu misalnya dilarang berceramah di instansi pemerintah ya. Jadi
sekarang ini misalnya penceramah di BUMN di pemerintah itu kan dari kalangan yang pro pemerintah aja, ya, kelompok Islam yang pro pemerintah. Jadi yang apa itu, yang kritis ya terhadap pemerintah, ya dari misalnya kalangan Muhammadiyah, Alisa, Dewan Dakwah atau di luar itu sekarang sulit ya ceramah di instansi pemerintah. Mereka hanya ceramah di swasta, ya karena dikontrol bener sekarang ini, ya. Jadi makanya mereka khawatir banget ini 2024 itu akan berubah, ya. Makanya kan Anies Baswedan kan dihantam terus yang produktivitas gitu ya, karena dianggap nanti akan melindungi orang-orang yang Islamnya bagus itu ya, yang mayoritas Islam lah gitu. Jadi kalau kita lihat ya, Islam liberal ini ya dari masalah akidah syariah nanti lari kemudian ke politik, ya ke ekonomi, ke militer dan seterusnya. Jadi jangan heran ya sekarang banyak non-Islam ya yang ditaruh di pejabat-pejabat yang sangat penting, ya. Maka jangan heran Kapolri non-Islam, ya kemudian ketua Lemhanas non-Islam, ya kemudian ya mereka sebenarnya arahnya bahkan dulu kan Ahok ya untuk ke presiden ya, tapi alhamdulillah Ahok dengan dia dipidana itu nggak bisa lagi dia mencalonkan diri jadi presiden ya. Jadi terhalang itu. Tapi mereka mencari ya terus calon-calon presiden yang ya seperti sekarang ya yang mempromosikan Islam liberal ya dalam bentuk politik, ekonomi, dalam bentuk hal yang praktis ya, dan menghantam Islam sejati ya atau kaum muslimin yang lain ya, yang tidak mau mendukung pemikiran-pemikiran Islam liberal ya. Jadi maka jangan heran orang-orang Islam liberal dikasih tempat. Ya, misalnya kayak Zohri Misrawi ya, itu kan dikasih dulu mau dikasih dubes di Saudi kan, tapi diprotes ya oleh kalangan umat Islam dan oleh Saudi sendiri, akhirnya dipindah ke dubes Tunisia. Itu kan terkenal dengan pimpinan Islam liberalnya. Kalau Sokro TV itu jelas lah pemilihan Islam liberal yang dikembangkan di situ ya, dibiayai ya. Ya memang mereka nggak ngaku biaya dari mana, tapi dugaan saya ya ada kaitan dengan istana juga ya. Karena keras sekali itu ya menentang Islam ya, syariah, akidah, kemudian juga tokoh-tokoh Islam ya, tiap hari mereka produksi konten, produksi YouTube ya. Jadi lawan kita itu sekarang itu ya. Karena sekarang ini orang buka YouTube ya, buka HP ya, jarang lagi orang lihat TV atau baca cetak ya. Makanya kan media-media cetak berguguran ya kan. Terakhir kan Republika ya kan. Tidak lagi terbit dalam cetak, tapi sekarang Republika sudah dalam online. Kemudian saya baca terakhir juga Sindu ya, Sindu juga mulai menghentikan cetaknya ya, mulai website ya. Yang bertahan itu masih Kompas ya, bertahan ya, nggak tahu sampai kapan. Tapi dugaan saya Kompas ini beredar pun tidak sampai 100.000 dugaan saya ya, puluhan ribu. Karena ya tidak ada lagi yang atau sedikit sekali orang baca koran cetak itu. Ya dulu padahal Kompas Jawa Pos ya oplahnya itu sampai 500.000 tiap hari. Nah jadi kembali lagi, jadi pemikiran Islam liberal itu sekarang masih hidup ya, dan itu bisa kita amati nanti dalam skripsi, dalam tesis, dalam disertasi mereka. Ya, makanya jangan heran misalnya Lutfi Saukani, kemudian Hussein siapa itu yang Hussein dari Australia itu masih terus kembangan ya tentang Islam liberal. Kemudian dari JA itu juga pemikirannya juga liberal juga gitu ya, kalau kita ikutin ya, Gunan Muhammad ya, banyak lagi yang lain ya. Jadi kita harus hati-hati lah ya, karena mereka sekarang kan mendukung Nadiem Makarim ya, yang nikah beda agama lah kita lihat ya. Makanya jangan heran ya, program-program Nadiem Makarim ini mungkin bagus ya untuk program
katakanlah misalnya dunia kerja gitu ya, tapi dalam dunia akademis atau dunia pemikiran keagamaan itu mengkhawatirkan kalau saya perhatikan ya, termasuk juga di inilah ya karena dirjen kebudayaannya juga pro komunis gitu. Jadi sekarang ini kita melawan Islam liberal itu bukan hanya yang ada di partai ya, terutama di PSI ya, di PDI ya, di PDIP, kemudian ada partai yang lain juga, tapi juga di pemerintahan ya yang membangun Islam liberal ini. Selain juga di berbagai perguruan tinggi ya. Jadi cukup berat kita ya. Kita kan mendengar bahwa kalangan-kalangan aktivis Islam misalnya di lembaga kampus ya, di berbagai perguruan tinggi negeri itu kan disingkirkan sekarang ya, dihalang-halangi ya, dimata-matai. Saya perhatikan misalnya di UI ya, yang saya sering sholat di UI itu ya sekarang masjid sepi ya, mahasiswa tidak boleh di masjid, bayangin tuh ya, tidak boleh anak-anak lembaga kampus itu nggak boleh dia tinggal di masjid ya, tinggalnya di mana, di Pusgiwa ya, pusat kegiatan mahasiswa ya. Kemudian di UGM juga gitu ya, mereka ikut campur lah ya. Bahkan di UGM kan pernah mengundang satu sama kan nggak boleh gitu ya. Jadi sekarang ini benar-benar kalangan Islam di luar liberal itu dibatasi ya. Kampus itu benar-benar diamati secara ketat ya, berarti kampus itu nggak seperti dulu ya, bebas ya, zaman saya misalnya bebas ya, sekarang diketatin ya, termasuk pengurus masjidnya, yang mengawasi mahasiswa seterusnya ya, di antara rektornya terus. Jadi pemerintah sekarang ini sangat ketat ya mengawasi kaum muslimin yang ingin mengembangkan Islam secara benar gitu ya. Padahal kita tahu bahwa Islam yang kita kembangkan ya, yang bukan Islam liberal ini juga sebenarnya kita juga sangat toleran gitu ya kan. Orang Islam itu kan nggak pernah juga berontak, ya nggak pernah revolusi, nggak pernah ngebom kecuali sedikit ya. Tapi di kalangan lembaga kamus nggak ada gitu ya. Tapi tetap dicurigai. Jadi dia anggap bahwa ini dipelopori oleh Setara waktu itu kan, dengan ya ada Armando CS itu. Saya datang untuk presentasi Setara yang dia mengadakan penelitian terhadap 10 perguruan tinggi Islam ya, yang dianggap sebagai sarang fundamentalis, sarang radikal ya. Jadi kalau mahasiswa itu sering ke masjid ya, sering pengajian itu radikal gitu ya, membahayakan katanya. Ini ngawur itu penelitian itu ya. Padahal kan udah ribuan itu ya, orang-orang lulusan masjid, baik Masjid Salahuddin di UGM, Masjid Salman Al-Farisi ya di ITB, maupun Masjid Al-Ghifari di IPB, itu kan lulusan dari ribuan dari masjid-masjid itu. Dan selama ini lulusan dari masjid-masjid kampus itu kan nggak pernah mengadakan aksi kriminal, ya nggak pernah ngebom, nggak pernah buat kudeta ya. Lulusannya baik-baik, kita kan marahin negeri ini, tapi kenapa kok dicurigai ya? Karena memang pemerintah sekarang telah bersatu dengan Islam liberal untuk mematai pemikiran Islam yang orisinil lah gitu ya, yang mereka ingin mengembangkan Islam liberal ya. Dan tentu ini didukung oleh kaum non muslim ya, karena mereka diuntungkan dengan pembatasan Islam, karena yang dibatasi atau yang diinteli ya, atau yang dituju kampanye ini kan kampanye radikal ya, itu kan kalangan Islam aja ya kan, nggak pernah itu ya kalangan non Islam ya itu dianggap radikal ya, kalangan Islam dianggap teroris. Bahkan yang sudah jelas teroris saja ya, yaitu gerakan Papua Merdeka ya, PPM itu ya, itu kan kalangan pemerintah nggak mau ya kan,
dikatakan teroris, bayangin tuh. Nggak ada itu, ya, keputusan presiden, nggak berani ya, mengatakan teroris. Karena sudah jelas mereka bunuhin ribuan orang-orang sipil, ya, 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 ya begitulah ya. Pemerintah kita sekarang ini lembek, ya. Hanya kerasnya terhadap umat Islam, ya. Orang-orang non Islam yang jelas kriminal, membunuhin orang-orang sipil, ya, juga nggak berani, tidak tegas. Saya kira kalau TNI, Polri, ya, Densus, ya, menganggap mereka teroris dan serius, ya, saya kira juga ada sebulan tuh habis itu, ya, agar Papa Merdeka itu. Tapi karena pemerintah kita ragu-ragu dan pemerintah kita memang tidak serius, ya akhirnya begitu, ya. Ya baik gitu ya. Jadi, nah ini ada pertanyaan ya terakhir ini. Sebelum kita lanjut pertanyaan, saya jawab aja. Dari saya baca pertanyaan dari Mas Wawan, ya. Ketua BNU sekarang apa liberal? Ya kalau saya ikuti ya liberal, ya. Ya jadi ya Stakuf ini kita tahu kan, ya Stakuf ini kan pernah ke Israel kan, dukung Israel, ya. Kemudian juga pemikirannya ya seperti adiknya, ya mirip itu dengan Yakut itu kan, saudara kandung itu, ya kakaknya Yakut itu kan. Itu kan pemikirannya pluralisme agama, ya. Jadi ya begitulah yang dikembangkan, ya. Maka jangan heran ya sekarang ini misalnya beredar kan video-video sholawatan di gereja, kemudian juga bahkan saya heran juga ya di Istiqlal mau dari gerak jalan apa gitu, lintas agama apa gitu. Jadi orang Islam sendiri juga nggak pede itu ya membuat harus umat Islam, padahal kita kan mayoritas ya. Ya kita juga tidak akan menjadi minoritas gitu kan, kita juga merangkul minoritas, tapi tidak perlulah ya sampai berlebihan seperti itu ya, seperti sholawatan di gereja ya, kemudian nanti tahlilan di gereja ya, kemudian apa lagi itu ya, akhirnya membuat anak-anak muda jadi bingung ya, mana nih yang benar ya. Akhirnya kan anak muda itu kasihan ya, teman-teman kita terutama di Banser NU itu kan kasihan, mereka tidak tahu mana agama yang benar akhirnya kan ya. Jadi mereka ragu-ragu terhadap agamanya, mereka menganggap bahwa jangan-jangan Kristen ini benar juga gitu kan. Itu akhirnya apa yang terjadi, akhirnya umat Islam terkikis akidahnya ya, tidak ada pembelaan terhadap umat Islam, dan akhirnya ya jangan heran nanti kepemimpinan di pemerintahan seterusnya ya dipegang orang Islam, karena kita tidak lagi bergantung pada Islam. Jadi saya kira mungkin itu dulu ya sebagai pemicu diskusi, mudah-mudahan manfaat. Ya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Dr. Andus Naim Hidayat atas penjelasan yang sangat luar biasa, mencerahkan dan mencerdaskan. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada peserta webinar Kuliah Islam, kami persilahkan. Baik, yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ustadz kita pada malam ini, kami persilahkan. Selagi menunggu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya ingin mengajukan pertanyaan Pak Ustadz. Iya, silakan. Apa sesungguhnya tujuan Islam liberal ini di Indonesia? Apakah ingin merusak Islam atau bagaimana, Ustadz? Mengapa mereka itu sangat berkembang, sangat kuat sekali di Indonesia? Iya, tujuan ya kalau yang mengembangkan itu orang Islam, ya saya lihat tujuannya mereka ingin apa? Ya ingin kayak ingin mencari alternatif lah gitu ya untuk berkembangnya pilkada liberal gitu ya. Jadi yang pertama, yang kedua mereka merasa bahwa Islam yang berkembang di Indonesia itu bagi mereka terlalu ketat gitu ya, terlalu apa?
sempit gitu ya bagi mereka. Jadi tidak meluas. Jadi dianggap tidak sesuai dengan zaman, ya. Kemudian kalau itu berasal dari non Muslim, ya, yang mendukung Islam liberal, ya mereka ingin merusak Islam, ya, mengadu domba antara orang Islam sendiri, ya, itu. Jadi saya kira itu tujuannya. Kemudian terlepas dari tujuannya apapun, ya, Islam liberal ini sebenarnya tidak punya konsep yang matang, ya. Makanya kenapa jarak Islam liberal itu runtuh, ya, cepat runtuh, karena mereka tidak punya landasan yang kuat, ya, tidak punya landasan yang kuat. Jadi kalau kita, ya, orang Islam yang kita meniru sejak zaman Rasulullah, sahabat dan seterusnya, ini kan landasannya kuat kita, ya kan? Kita Al-Quran, hadis, ya kan, ijma sahabat atau ijma dan kias gitu kan, atau kita ikut mazhab Syafi'i atau yang lain, ya, yang bermazhab seperti Muhammadiyah, itu kan ada landasannya, ya. Ketika kita berbuat, ketika kita masuk dalil itu ada landasannya. Sementara Islam liberal ini kan nggak ada, ya. Islam liberal ini kadang dalilnya itu bukan dari Quran hadis, kadang dalilnya dari intelektual dari Barat gitu ya, dalil atau dia karang-karang sendiri gitu ya. Seperti misalnya semua agama sama gitu ya. Itu kan mereka tidak meneliti, ya, tidak membandingkan bagaimana Quran, bagaimana Bible, ya, bagaimana Weda terusnya. Kan tidak, kan mereka hanya nafsu aja, ya. Gitu. Jadi padahal kalau mereka teliti benar Bible itu ya nggak mungkin lah, ya, menyamakan dengan Al-Quran, ya. Asli bahasa asli Bible udah nggak ada sekarang. Manuskripnya juga selebar 2 lembar, ya, saya baca. Ya, nggak ada Al-Quran, manuskripnya masih lengkap, ya kan. Jadi karena mereka nggak serius, ya, dalam membandingkan sumber agamanya, ya. Jadi mereka hanya mencari enaknya lah doang gitu ya. Jadi ya memang enak, ya, kalau Anda ikut Islam liberal tuh enak, ya, apalagi zaman kita sekarang ini penuh dengan fasilitas, ya, penuh fasilitas, ya, bantuan mudah, ya, kemudian jaringan dan seterusnya, dan terus kan bantuan dari luar negeri, ya. Ya, saya juga heran, ya, misalnya Islam liberal sekarang ini mendukung LGBT misalnya, ya, mendukung feminisme, ya, mendukung tadi ya pluralisme agama, sekularisme, ya, dan seterusnya. Jadi saya kira tujuannya itu, ya. Nah, kemudian menurut saya tadi tentang ketua BNO tadi, ya. Jadi sebelumnya juga Agil Sirot itu sebenarnya terkenal juga Islam liberal, ya. NU itu sebenarnya masih bagus sebelum Gus Dur, ya. Itu masih bagus, terutama ke Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahid Hasyim ini Islamnya sangat bagus sekali, ya. Makanya di kalangan NU, ya, seluruh Gus Dur itu masih bisa kerjasama dengan orang Islam lain, ya, dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan dakwah seterusnya. Tapi setelah Gus Dur ini nampaknya NU berjalan sendiri gitu, ya. Jadi termasuk sekarang Charles Takuf itu mereka merasa bisa sendiri dan ya akhirnya dengan pemerintah gitu, ya. Jadi tidak melibatkan orang Islam lain, ya. Ya karena memang sudah beda ininya, ya, jalannya beda, ya. Ya mungkin itu, ya. Baik Ustadz, kemudian ada pertanyaan melalui chat. Pertanyaannya, bagaimana menurut Ustadz tentang ide yang disebut sebagai moderasi beragama yang dulunya sempat juga Islam moderat, baik secara terminologi maupun ideologi? Kami persilakan Ustadz untuk diberi penjelasan. Iya, Islam moderat ini saya baca, ya, ada sebuah buku tentang memasalahkan Islam moderat ini di Barat sendiri itu problem ini, ya, problem. Jadi ada sebuah buku yang ditulis oleh siapa itu, saya lupa, ya, kalangan Barat sendiri.
itu berdasarkan istilah itu. Jadi misalnya Islam moderat, ya sekarang disebut moderat itu apa? Ya, nah kalangan radikal ilmuwan Barat yang anti Islam itu menyatakan bahwa orang yang di antara ya dia rinci ya, misalnya orang yang pro negara Islam itu dia radikal. Kemudian orang pro terhadap atau orang anti pernikahan beda agama itu radikal kata dia. Ya. Kemudian orang yang ingin menekan Islam dan kehidupan itu radikal, ya, dan seterusnya. Jadi definisi Islam moderat itu di kalangan ilmuwan internasional dari baratnya itu tidak mencapai kesepakatan, ya. Tetapi memang saya baca dikeluarkan oleh Kementerian Agama ya, di zaman menterinya Saifuddin ya, itu dicoba diberisikan bahwa Islam moderat itu adalah Islam yang katanya ya di situ yang tidak berlebihan ya dan tidak liberal katanya begitu ya. Jadi Islam yang tidak gulu dan tidak liberal kata dia. Ya, jadi Islam yang mau merangkul dengan yang lain ya. Islam yang tidak kaku lah ya, tidak membuat mudah bid'ahkan ya. Kemudian Islam juga menghargai mazhab dan seterusnya ya. Nah, dan juga tidak Islam liberal kata Kementerian Agama gitu, yaitu Islam liberal tadi itu kan yang pluralis agama. Nah, kalau definisi seperti itu ya kita setujulah ya. Tetapi kenyataannya moderatisme Islam ini kan dibawa ke pluralisme agama ya. Kalau kita lihat kampanye-kampanyenya itu kan training moderatisme Islam itu kan mesti membuat antipati terhadap gerakan Islam ya. Jadi moderasi agama itu akan membuat misalnya HTI itu radikal ya, kemudian FPI itu radikal ya, nanti Ikhwan Muslimin itu radikal ya, atau intoleran ya. Jadi mereka akhirnya membuat exclude, membuat musuh orang-orang Islam sendiri gitu ya. Gitu. Jadi kita dihadapkan dengan teman-teman kita sendiri ya, yang padahal mereka ini juga tidak radikal gitu kan. Ngomong aja ya khilafah ngomong aja, tapi kan kenyataannya mereka juga taat terhadap Pancasila UUD 45 ya kan. Tindakannya kan tidak ada yang kriminal gitu. Ya kalau kita lihat HTI atau FPI ya. Kalau kriminal kan ditangkap orangnya kan. Harusnya kan begitu. Jadi dalam kenyataan kampanye-kampanye moderat Islam ini menghantam teman-teman kita gitu ya. Jadi tidak tidak buat hal yang bagus. Jadi sebenarnya kan di kita itu kan tidak butuh itu moderat Islam. Kan kita sudah ada tasamuh ya dalam Al-Qur'an atau perbandingan mazhab ya. Kalau dulu kan untuk sikap kita tidak berlebihan atau tidak gulu itu kan kalau dalam mata kuliah Islam tidak ajarkan perbandingan mazhab ya kan, kita agar toleran terhadap mazhab lain, terhadap kelompok lain, ya, kelompok Islam yang lain. Tapi kenyataannya itu kita diajarkan yang baru tentang moderat itu ya, terutama ya moderat ini kan kampanye ini sebenarnya Indo Amerika aja. Jadi makanya saya mengatakan bahwa Islam moderat ya Islam yang pro Amerika gitu ya. Maka jangan heran misalnya piagam PBB dihormati setinggi-tingginya gitu ya. Karena agenda Barat memang ya moderat Islam ini ya, tidak musim Barat gitu ya. Baik nanti dalam pakaian dan seterusnya. Makanya gawatnya di situ ya. Jadi di balik moderat Islam ini adalah pluralisme agama. Ya itu yang dalam Islam nggak perlu, menurut saya nggak perlu ya kampanye moderat itu. Cukup anak-anak ya atau mahasiswa itu diajarkan aja perbandingan mazhab, ya, diajarkan relasi dalam Islam itu sudah cukup ya. Gitu. Ya, dan ini yang kita khawatirkan kan ini hanya ditujukan pada orang Islam, ya kan? Sementara kaum non Islam misalnya tidak ada itu ya moderatisme
atau Kristen moderat atau Katolik moderat, ya kan, Hindu moderat, Buddha moderat kan nggak ada, ya kan, hanya Islam aja. Sementara misalnya kampanye moderatisme ini kan perlu di Irian sebenarnya, ya, yang sekarang masih bergolak itu. Itu coba itu biar gak radikal itu OPM itu kan mesti ke sono itu kampanyenya kan ke Irian, ya. Ya kalau ke Jawa ke sini udah moderat semua, ya. Ya. Nggak ada perang lagi di kita kan. Yang perang kan yang radikal di Irian. Harusnya kampanye moderat itu di Irian. Tapi ya begitulah ya karena dana juga, ya. Ya mungkin itu, ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, jika ada yang ingin menanyakan kembali kami persilahkan. Baik, selagi menunggu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya ingin mengajukan kembali pertanyaan Pak Ustadz. Tadi kan disebutkan ada sejumlah tokoh PBNU yang liberal. Jadi bagaimana dengan di Muhammadiyah sendiri? Apakah juga ada tokoh-tokoh Islam liberal, Ustadz? Demikian. Iya, ya kalau di Muhammadiyah dulu yang terkenal agak liberal ya itu kan Syafi'i Ma'arif ya, almarhum. Yang mudah Allah merahmatinya ya. Ya selain itu ya dulu ada namanya JIM, ya, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Tapi sekarang kan sudah nggak berbunyi, ya, nggak berlanjut. Dulu ada nama Sukidi itu, ya. Kemudian ada dulu Ma'arif Institute, ya, itu masih, ya, itu juga agak liberal itu, ya. Itu kalau di Muhammadiyah ini kan garisnya kan dua, ya. Kalau saya perhatikan itu garis Amin Rais sama garis Syafi'i Ma'arif, ya. Kalau agak liberal itu ikuti Syafi'i Ma'arif, kalau yang Islam yang lurus, ya, yang bagus itu ikuti Amin Rais, ya. Makanya Pak Amin kan dikenal tokoh yang anti liberal sejak mahasiswa di Amerika, ya, yang sebenarnya yang melawan keras secara intelektual melawan Nurcholish itu adalah Amin Rais, ya, ketika jadi doktoral di Chicago University itu Amin Rais sudah menulis banyak atau mengkritik pemikiran Nurcholish, ya, di majalah Panjimas, ya, di antaranya di masyarakat. Jadi Pak Amin itu sudah lama menghantam pemikiran kacau dari Nurcholish itu, ya, sebelum akhirnya kesini-sini, ya. Itu awal-awal Pak Amin, ya. Jadi makanya dikenal Pak Amin itu teguh dalam hal akidah, ya, dalam hal akidah di Muhammadiyah itu, ya. Jadi di Muhammadiyah itu, ya, jadi makanya pemikiran liberal di Muhammadiyah ya kurang berkembang, ya, yang berkembang. Meskipun ya ada, ya, yang kita khawatirkan kan di NU ini, ya, kita di Banser NU ini, ya, yang masif, ya, berkembangnya Islam liberal ini, ya, terutama Yakut sendiri kan ketua Banser NU-nya sendiri kan liberal itu, ya, juga ketua umumnya, ya, sehingga ya banyaklah pemikiran Islam liberal di NU. Tapi alhamdulillah lah, meskipun Islam liberal ini banyak di NU, tapi yang non liberal juga atau anti liberal banyak juga di NU, ya. Maksudnya di PBNU misalnya Khalil Nafis itu kan nggak liberal, ya. Kemudian dari Sidogiri, ya, Kiai Sidogiri, Fatih Sidogiri atau Idrus Ramli, ya, seterusnya dari kalangan NU sendiri juga menentang Islam liberal, ya. Jadi di kalangan NU sendiri terjadi juga apa itu dinamika lah, ya, dinamika. Bahkan saya katakan tadi kan Ulin sendiri yang dulu aktif mengkalangi Islam liberal sekarang juga agak begitu liberal gitu, ya. Dia banyak ngajar ya Ulumuddin. Ya, dia sadar, ya, di masa tuanya bahwa ya tidak bisa dia membangun begitu kan. Kalau dia mau Islam liberal nanti gimana tuh didik apa itu keluarganya, ya, didik istrinya, didik anaknya, ya, kan bingung dia, ya, gitu. Jadi yang masih itu biasanya yang ya beberapa saya lihat, ya, yang ikut PKB itu liberal, ya, ikut PKB yang macam-macam, ya. Jadi itu, ya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya.
Baik Bapak Ibu kaum muslimin yang kami muliakan, jika ada yang ingin menanyakan kembali kami persilahkan. Baik, selagi menunggu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya ingin mengajukan pertanyaan kembali Pak Ustadz. Saat ini kalau kita lihat itu kan Pak Ustadz, banyak kampus-kampus Islam, khususnya di IAIN atau UIN itu mahasiswanya itu memiliki pemahaman liberal gitu Pak Ustadz. Apakah ini memang ada sokongan dari pemerintah untuk menanamkan bibit-bibit Islam liberal ini kepada mahasiswa-mahasiswa Muslim di kampus Islam, atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya kalau itu menurut saya bibitnya dari dosen ya. Jadi pemerintah secara nggak langsung. Jadi kalau secara langsung saya lihat nggak ya. Jadi dosen-dosennya sendiri itu memang masih banyak yang liberal ya di kampus-kampus Islam itu ya. Terutama dosen-dosen yang mengambil studi Islam di kampus-kampus barat ya, kan banyak ya, dari Amerika, dari Leiden, dari Australia ya, itu kan banyak ya lulusan-lulusan dari barat studi Islam ya, akhirnya ngajar di IAIN ya, akhirnya pemikiran barat yang digunain ya. Jadi Islam itu kalau dalam kacamata barat itu kan hanya sebagai objek penelitian ya. Jadi seorang profesor barat itu pernah menulis ya bahwa tujuan mereka mengajarkan misalnya sosiologi Islam itu hanya untuk meneliti tentang Islam gitu ya, meneliti bukan untuk menjadi ulama gitu. Jadi bedanya gitu ya. Jadi kalau di studi Islam di Barat itu orang dididik bukan untuk jadi ulama, untuk jadikan Islam bukan, tapi untuk menjadi peneliti Islam, jadi peneliti tentang Islam. Jadi dia peneliti ngobok tentang Islam ya, bagaimana benar atau enggak, ini gimana enggak sesuai dengan modern ini. Jadi gitu ya bedanya. Kalau pendidikan Islam yang benar kan harusnya menjadikan studi Islam itu kan menjadikan ulama, ya, menjadikan Islam, ya kan? Dia makin cinta terhadap Islam, dia makin semangat dakwah, ya kan? Dia ingin melakukan Islam, dia ingin mengislamkan orang non Islam kan gitu. Tapi yang dosen-dosen yang studi di Barat itu, apalagi kebanyakan profesornya atau doktornya itu yang mengajar itu adalah non Islam, ya itu ya akhirnya Islam jadi objek penelitian aja, ya. Jadi bukan untuk diyakini gitu ya, bukan untuk dipraktekkan, tapi hanya sebagai wacana itu, sebagai wacana. Dan itulah yang menyebabkan kekacauan sebenarnya ya Islam ini. Ya. Jadi saya lihat itu ya di masalahnya di dosen-dosennya gitu, karena dosen ini yang ngajar, yang bimbing, ya kan, itu saya lihat masih banyak ya, termasuk itu liberal kan, rektor dari mana itu UIN Sunan Kalijaga ya, liberal ya, kemudian dosennya juga ya. Kemudian Ustadz, saya ingin mengajukan pertanyaan kembali. Saat ini kan muncul ide politik identitas gitu. Kemudian ada perlawanan untuk melawan politik identitas itu. Padahal kalau kita lihat Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan Ustadz. Jadi apakah ada upaya-upaya Islam liberal untuk takut akan kebangkitan Islam melalui politik identitas ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya, itu kalau kita ikutin ya, kita golongan Islam liberal sekarang kan kalau dalam politik itu kan menyatu di Cokro TV ya, di Ade Armando itu kan wah sangat agresif itu, menghantam politik identitas ya, baik di PKS, Partai Umat, Anies Baswedan dan seterusnya, itu mereka wah tiap edisi setiap hari itu ya menghantam tokoh-tokoh Islam termasuk Habib Rizik ya, HTI dan seterusnya. Jadi pokoknya orang-orang Islam yang menyatukan Islam dan politik itu dihantam habis mereka. Ya, jadi ya kalau Islam liberal kan tadi saya katakan itu, ya. Jadi programnya kan sekuler, programnya kan ingin memisahkan Islam dengan politik, bahkan dari kehidupan, ya kan. Bagi kalangan Islam liberal itu kan agama sama saja, gitu ya. Agama sama saja, apakah Islam, Western, budaya, dan seterusnya. Jadi mereka ingin memisahkan itu. Nah, mereka takut ya
partai Islam itu atau orang Islam itu akan kuat ya dengan politik identitasnya ya. Terutama ketakutan mereka adalah tahun 2017 ketika Anies Baswedan menang dalam Pilgub ya, pemilihan gubernur di Jakarta ya. Itu mereka trauma ya. Karena apa? Karena saat itu Anies tidak dijagokan ya. Lembaga-lembaga survei itu menjagokan Ahok semua ya. Karena partai-partai mayoritas itu di belakang Ahok waktu itu kan. Dan juga dana mereka besar sekali saat itu. Jadi secara akal sebenarnya Anies itu harusnya kalah dalam pemilihan gubernur di Jakarta tahun 2017 ya. Tapi karena orang Islam sudah trauma ya dengan Ahok ya. Jadi dan orang Islam ingin keadilan gitu ya. Dengan memakai identitas Islam gitu ya, baik ceramah di masjid-masjid ya, pengajian dan seterusnya, maka menjadi menang gitu kan. Nah, ini yang takutin ya. Terutama sekarang Anies ini ditakutin di situ. Makanya mereka terus kan mengatakan bukan hanya Coro TV ya, ada Armando PS, tapi juga bahkan Jokowi aja ikut kampanye menghantam politik identitas ya. Jadi ceramah di MPR ya 2022 lalu Jokowi itu secara khusus menghantam politik identitas ya di depan MPR bahkan bayangan itu ya seorang presiden depan MPR ya mengkuliti tentang politik identitas ya nggak boleh. Kemudian selain presiden siapa PSI ya Grace Natali terutama ya itu sangat benci mereka terhadap Anies Baswedan. Kemudian Hasto juga ya sekjen PDIP. Jadi PDIP PSI itu sangat benci terhadap Anies Baswedan ya atau politik identitas ya baik yang dibawa oleh partai Islam maupun yang lainnya ya. Jadi mereka takut banget memang ya karena kalau kalangan sekuler, kalangan liberal itu kan nganggep bahwa agama itu nggak penting ya, Islam itu nggak penting gitu. Yang penting itu kan bagi mereka untuk menyatukan orang dengan uang, dengan jabatan, dengan uang. Mereka begitu pikirannya ya. Jadi orang itu agama dilempar ya. Jadi mereka tidak percaya agama itu bisa menyatukan, agama itu bisa membuat bahagia gitu ya, tenang. Bagi mereka yang buat bahagia tenang itu ya uang ya, jabatan ya. Bagi kaum sekuler liberal begitu ya. Ya saya kira itu. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada tanggapan dari Bapak Johelmi Aulanda yang menyatakan saya juga memperoleh buku tafsir tematik moderasi beragama yang diterbitkan Pustaka Lajnah Kementerian Agama yang dikepalai oleh Ustadz Mukhlis Hanafi. Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Iya, jadi kalau dari Kementerian Agama saya lihat tentang moderator Islam ini nggak begitu ini ya. Saya Mukhlis Hanafi kenal juga ya, Dr. Mukhlis Hanafi itu bagus juga. Jadi nggak bertentangan lah dengan pemikiran kita ya. Cuma tadi itu dalam praktek training-trainingnya itu yang itu tadi ya dia seringkali memojokkan kelompok Islam lain ya gitu. Jadi terutama FPI, HTI ya atau orang-orang yang Ikhwan Muslimin ya seterusnya itu saya nggak setuju ya. Jadi harusnya kampanye moderatisme agama itu kan ya tadi itu saya katakan kampanyenya ya perbandingan mazhab ya kan terus dalam Islam atau misalnya bagaimana Islam dulu di Eropa misalnya ya di zaman Andalusia itu kan bagaimana moderatnya Islam itu sampai para ulama saat itu ya dengan perguruan kampus-kampusnya di perguruan tingginya dengan Islam itu kan membolehkan orang-orang Eropa bahkan pendidikannya belajar dengan mereka ya tanpa mereka harus masuk Islam kan gitu dibolehkan gitu ya begitu mulianya Islam itu ya. Jadi tidak masalah ya orang-orang non Islam belajar, orang Islam bercampur ya asal tidak mengganggu Islam gitu kan. Jadi toleransi Islam itu sudah dikenal lah dalam sejarah. Bahkan kalau kita pelajari yang pertama kali mengajarkan toleransi dalam sejarah dunia itu ya Islam ya. Dulu kan orang Katolik nggak tahu itu
toleransi, ya kan? Tahun 1490-an, 1492 itu kan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella kan menghancurkan Andalusia, ya kan? Ya kan orang-orang Islam kan disuruh milih, ya kan? Mau masuk Katolik atau dibunuh gitu kan, atau mereka pergi dari Andalusia gitu kan. Jadi tidak ada pilihan. Tapi ketika Islam berkuasa itu orang non Islam, Yahudi, seterusnya itu kan di Andalusia hidup dengan makmur, hidup dengan baik, nggak masalah gitu ya. Jadi begitu juga kisah kepahlawanan Salahuddin Alayubi kan gitu juga, ketika merebut Masjidil Aqsa itu kan tidak dibunuh orang-orang non Islam, ya kan? Orang-orang Kristen atau Katolik itu kan dibiarkan, ya. Mereka tidak melayani Islam, tidak dibunuh, ya. Setelah menang mereka disuruh pergi dengan damai, ya, tanpa dibunuh. Itu kan pelajaran sejarah dunia, ya. Jadi Barat itu nggak ada apa-apanya kalau dalam toleransi ya dengan Islam. Mereka baru sekarang aja ya kendor-kendor, ya. Gitu. Jadi keliru sebenarnya. Ya kayak di Indonesia aja lah ya. Maka saya katakan sebenarnya sebetulnya agama juga keliru, ya. Kampanye moderatisme Islam kayak orang Islam, harusnya moderatisme agama itu kampanye di Irian, ya, yang sedang bergolak itu agar mereka jadi orang moderat, ya, tidak radikal, tidak membunuh orang-orang sipil, ya, dan banyak yang terbunuh kita tahu ya orang Islam gitu kan. Jadi gitu, ya. Ya saya kira itu. Baik Pak Ustadz, kemudian ada juga tanggapan. Kebetulan dosen kami juga di pendidikan Kadar Ulama Masjid Istiqlal, beliau menyatakan itu Pak Ustadz. Kita kenapa? Menyatakan apa? Menyatakan bahwa dosen beliau itu Liberal. dosen kami juga di pendidikan Kadar Ulama Masjid Istiqlal, maksudnya Pak Ustadz Mukhlis Hanafi tadi Pak Ustadz. Iya. Hanafi itu saya kenal ya, baik. Iya. Ya memang tidak semua orang di Kebetulan agama itu buruk gitu kan, banyak juga yang baik gitu ya. Ya harus kita pilah-pilah gitu ya, liberal dan yang enggak ya, enggak semua. Baik. Ya itu. Baik, sebagai penutup dalam diskusi ilmiah pada malam ini, mungkin adakah pesan-pesan atau sebuah saran bagi kita semua khususnya anak muda untuk melawan Islam liberal ini Pak Ustadz? Iya, jadi coba baca ya majalah Islamia, kemudian juga buku-buku yang ditulis oleh Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, ya, Dr. Adian, Dr. Anwar Toha, teman-teman ISIS lah, buku saya juga boleh gitu ya. Agar kita punya framework ya tentang Islam yang benar ya, tentang kita bentuk peradaban Islam yang benar gitu. Jadi sehingga kita tidak terpengaruh ya dengan Islam liberal ya, karena Islam liberal ini memang bukan agenda kita ya, ini agenda Barat ya, dan juga agenda kaum sekuler gitu, atau non Islam yang tidak suka Islam. Jadi sekali lagi ya, mari kita perdalam Islam ya, dan kita kaji Islam secara benar ya, dan kita praktekkan ya, sehingga kita merasakan imannya Islam itu dalam praktek gitu ya, tidak hanya dalam wacana. Iya, saya kira itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya dan waktu maupun ilmu yang diberikan kepada kami semua. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat dan dapat mencerahkan dan mencerdaskan. Amin. Dan semoga Allah senantiasa merahmati Pak Ustadz dengan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, demikianlah diskusi ilmiah kita pada malam ini. Dengan pembicaranya Bapak Ustadz Nuim Hidayat, kami ucapkan terima kasih yang mendalam. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Amin ya. Ya Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya jazakumullah khair. Yuk, ketemu lagi. Pak.